Salam Guru Penggerak. Saya Suci Handayani, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Kasihan, Bantul. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 1.4 yaitu implementasi dan diseminasi budaya positif. Implementasi budaya positif dilakukan di lingkungan kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 3 Kasihan berupa perumusan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Perumusan keyakinan kelas dimulai dengan permainan cobalah buka. Pada permainan ini, murid menyadari bahwa mereka memiliki kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan untuk mempertahankan nilai-nilai kebajikan dan sesuatu yang baik. Selanjutnya, murid menuliskan semua aturan yang mereka inginkan dalam bentuk kalimat positif agar kelas menjadi nyaman, ramah, dan menyenangkan untuk setiap orang. Berikutnya, semua aturan yang telah ditulis murid pada kertas ditempelkan pada papan tulis, sehingga setiap murid bisa membaca dan memahami aturan-aturan yang diinginkan tiap-tiap murid. Kemudian, aturan-aturan yang telah ditempelkan dikelompokkan pada kategori-kategori yang serupa. Selanjutnya, murid menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan yang telah dikategorikan. Keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kelas 10 DKV 1 adalah kebersihan, toleransi, komunikatif, kerjasama, disiplin, dan konsekuen. Selanjutnya adalah praktik segitiga restitusi. Selamat siang, Nanin. Selamat siang, Bu. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Nanin. Ibu mendengar bahwa kamu tidak mengikuti pelajaran dasar-dasar kreativitas kemarin siang. Benar, Bu. Kemarin saya bolos pelajaran dasar-dasar kreativitas. Saya diajak teman-teman saya yang dari jurusan tekstil, Bu. Wah, asik sekali. Bisa bermain dengan teman-teman dari jurusan lain. Oh iya, Bu Suci sekarang tidak sedang mencari siapa yang mengajak atau yang diajak membolos ya. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Bagaimana ceritanya sehingga kamu ikut membolos pada saat jam pelajaran? Jadi ceritanya gini, Bu. Kemarin Nina itu sedang merayakan ulang tahunnya. Dan saya dan teman-teman yang lain diajak untuk makan siang merayakan ulang tahunnya. Jadi saya ikut aja bolos, Bu, karena saya pikir tugas-tugas dasar-dasar kreativitas saya sudah selesai semua. Jadi saya pikir saya bolos itu tidak apa-apa, Bu. Begitu ya Nanin ya. Nanin, meskipun kamu sudah menyelesaikan semua tugas dasar-dasar kreativitas, tidak berarti bahwa kamu boleh membolos. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Saya benar memang belum menunjukkan sikap keyakinan kelas kita yang menunjukkan tentang disiplin dan bertanggung jawab. Bagus Nanin. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan memperbaiki diri, Bu, dan tidak akan mengulangi kesalahan membolos lagi. Bagus, jadi kamu akan mencoba untuk menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab ya, dan juga bertingkah laku sesuai dengan tata tertib sekolah ya. Baik, lalu secara nyata tindakan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf yang pasti kepada Bapak Sunardi, dan saya akan mempelajari materi-materi yang kemarin saya tinggalkan. Dan saya akan belajar untuk bertanggung jawab, tidak membolos lagi, Miss. Saya berjanji saya nggak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Baik Nanin, Ibu sangat menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya besok ya. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang Dika. Silakan masuk, sini duduk di sini. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini Dika? Baik, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mendengar dari Bu Rita kalau kamu terlambat masuk kelas pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Betul, Bu. Saya datang terlambat karena saya bangun kesiangan.
Oh ya, kamu bangun kesiangan. Jam berapa kamu tidur semalam? Kamu pasti punya alasannya kan? Mau bercerita? Ya Bu, saya menonton pertandingan sepak bola sampai pukul 2 dini hari. Tim saya main Bu dan saya sangat menyukai itu. Oh begitu ya, seru sekali pasti. Dulu waktu Bu Suci sekolah, Bu Suci juga suka menonton pertandingan sepak bola. Dan pernah bangun kesiangan juga. Tapi Bu Suci yakin Dika, kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya Bu, maafkan saya. Baik Dika, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu, saya masih ingat keyakinan kelas dibuat pada awal semester. Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Disiplin Bu. Seharusnya saya datang tepat waktu dan sehingga tidak mengganggu pelajaran di kelas. Bagus, kamu masih mengingatnya Dika. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Bu. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan tidak akan datang lambat. Saya juga akan menemui Ibu Rita karena untuk meminta maaf karena telah datang terlambat pada jam pelajarannya. Baiklah Dika, Ibu sangat menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Besok kita lihat perkembangannya ya. Ya Bu, terima kasih. Saya Nanin dari kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 3 Kasihan. Perasaan saya saat diberitahu dengan cara seperti ini, saya merasa lebih dihargai dan saya merasa lebih nyaman dan berani mengakui kesalahan saya karena guru tidak memarahi ataupun menyudutkan. Justru memberi kesempatan untuk berubah dan menjadi murid yang lebih baik mengikuti peraturan sekolah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dika, kelas 10 dari DKV 1. Perasaan saya ketika diberitahu dengan halus, saya merasa lebih disayang dan dihargai. Saya merasa nyaman dan lebih enak menceritakan kesalahan saya. Terima kasih. Ya, baik Ibu Bapak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Kasihan Negeri 1 Jakarta, Bapak Sumarno Soejarno. Yang kami hormati pula Bapak Gunawan Sarjana Seni Magister Pendidikan dan Ibu Suci Handayani Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan sebagai narasumber kita hari ini, dan Ibu Bapak Guru peserta diseminasi yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi implementasi budaya positif. Baik Ibu Bapak, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat diseminasi implementasi budaya positif, kemudian yang kelima diskusi dan tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Baik, untuk efisiensi waktu, marilah acara diseminasi implementasi budaya positif pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca doa. Bagi yang beragama selain Islam kami persilakan untuk menyesuaikan. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
saudara-saudaraku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya dengan sambutan kepala sekolah, kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Sarjana Pendidikan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi implementasi budaya positif. Pada siang hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari ini kita tercurahkan kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak, tak terhingga, di antaranya kesehatan dan juga kesempatan ya yang diberikan oleh teman-teman kita yang mengikuti program guru penggerak. Ini kita akan mendapatkan ilmu yang baru ya tentunya dengan diseminasi ini berkaitan dengan implementasi budaya positif. Nah, ini bisa dikatakan kemasan yang baru untuk kita, sehingga kalian ini terpilih menjadi peserta. Ini kan tidak semuanya, ini pasti punya kelebihan nih. Saya lihat yang muda-muda semua ini, artinya yang pergerakannya itu masih lincah ya. Nah, ini nanti diharapkan dengan adanya diseminasi ini, kita semua ya, apa yang diharapkan dengan adanya program guru penggerak ini, nanti kita semakin lebih banyak lagi bergerak ya, bergerak. Tentunya kan hal-hal yang positif yang nanti akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di depan ada tagline tergerak ya, saya kira ini adalah respon kita melihat perkembangan yang ada sekarang ini ya. Perkembangan anak didik kita tentunya mempunyai karakter yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang sudah zamannya digital, anak-anak kita kemungkinan bisa terjadi lebih pinter ya dalam hal ini dengan kita. Maka kita tentunya harus bisa ya, bisa mendahului mereka ya, harus bisa paling tidak mengetahui sampai di mana penguasaan anak kita tentang digital ataupun juga kemajuan-kemajuan yang lain saat ini. Nah, ini kita tidak bisa diam, maka harus kita bergerak ya, bergerak. Namun kalau kita bergerak sendiri tentunya akan berat. Maka kita mempunyai tugas menggerakkan yang nanti akan ada leadernya ini, yang sebagai guru penggerak ini nanti yang akan betul-betul bisa mewarnai gerakan kita ya, bergerak kita di sekolah ini, sehingga kita betul-betul bisa menyiapkan generasi yang akan datang. Jadi anak-anak
didik kita tentunya nanti akan menggantikan kita, akan memegang negeri ini agar mereka berkualitas. Saya yakin dengan kualitas pendidikan yang baik, maka kualitas kehidupan bangsa ini akan lebih baik lagi. Saya kira demikian, dengan harapan nanti setelah mengikuti diseminasi implementasi budaya positif ini, kita akan mampu ya menciptakan hal-hal positif sekolah ini, dan tentunya kemajuan akan kita boleh. Cukup sekian, selamat mengikuti diseminasi implementasi budaya positif sampai selesai, dan terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik Ibu Bapak, selanjutnya cara yang keempat adalah diseminasi implementasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Sarjana Seni Magister Pendidikan dan Ibu Suci Handayani Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Kepala Sekolah membuka acara pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada pengacara. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi implementasi budaya positif yang akan berlangsung siang hari ini dengan resmi saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Ya, baik, terima kasih Bapak. Untuk itu Ibu Bapak, selanjutnya karena kita akan mengikuti diseminasi implementasi budaya positif, tentunya kita harus tahu slogan dari guru penggerak tadi, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin nanti bisa dijadikan zel untuk penyemangat kita untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, langsung saja Ibu Bapak yang saya hormati, acara berikutnya ada 6 materi nanti yang akan disampaikan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Gunawan, yaitu materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan yang ketiga keyakinan kelas. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu, masih semangat nggih? Semangat. Terima kasih atas kesudahannya masih ada di sini Bapak dan Ibu. Saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gunawan. Pak Gunawan tadi sudah menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua sudah memaparkan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, dan sudah juga memberikan pengetahuan atau informasi mengenai keyakinan kelas. Nah, saya akan melanjutkan dengan 3 topik berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusi. Kita akan lihat di sini. Ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak dan Ibu, di sini ada satu kasus ya, ada satu kasus kita akan baca bersama-sama, dan nanti saya mohon Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Saya bacakan. Ibu Ambar itu adalah guru wali kelas 10 DKV di SMK 4. Jadi bukan sekolah kita ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 10 DKV telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini sukanya minta bekal makan siang temannya, gitu ya. Nah, jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab. Bu Silvi, Bu Abi, iya silakan. Menurut saya ditanya dulu Bu. Ya, ditanya dulu. Kenapa si Doni ini sering meminta dengan dipaksa? Oke, kemudian setelah itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, setelah kita tahu alasannya, kita mencari solusi yang terbaik. Oke. Gitu. Memang karena kan kalau seseorang
melakukan suatu tindakan itu biasanya ada alasan. Betul sekali. Iya. Terima kasih sekali Bu Ati, jawaban yang luar biasa. Ada jawaban yang lain mungkin? Ada jawaban yang lain? Tidak? Baik. Jadi kita tanya alasannya, kemudian kira-kira apa sih alasannya Doni melakukan ini? Nah, ilustrasi ini Bapak dan Ibu kita akan masuk pada di sini sebenarnya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya kebutuhan dasar murid-murid kita, tapi manusia, Bapak dan Ibu juga. Apa saja sih 5 dasar kebutuhan itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Ada makan, minum, tempat tinggal, sandang pangan. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Iya nggak? Bapak Ibu pun begitu, murid-murid juga begitu. Ketika kita ada dalam keluarga kita mendapatkan kasih sayang. Kita ingin diterima dalam kelompok teman-teman kita. Itu juga adalah kasih sayang dan diterima, penerimaan. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan itu apa sih? Sebenarnya itu adalah power. Dimana kita itu sebenarnya setiap orang itu ingin diakui sebagai bahwa dia memiliki prestasi, bahwa dia ada, bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Itulah yang disebut sebagai power atau penguasaan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Bahwa saya itu boleh kok, bebas kok, boleh memilih, boleh melakukan apapun seperti apa yang saya suka. Itu adalah kebutuhan kita. Demikian juga kebutuhan dari anak-anak kita. Makanya mungkin tadi Doni, mungkin kenapa Don kamu kok ambil makanan teman-teman? Saya lapar. Berarti sebenarnya dia adalah merasa kebutuhan apa yang kurang? Makan, yaitu kebutuhan bertahan hidupnya. Tapi kalau dia hanya ingin, aku ingin dapat perhatian dari teman-teman, maka kasih sayang atau rasa diterima. Terus ada kesenangan juga. Jadi setiap orang itu mungkin ingin tertawa, ingin bahagia, ya nggak Bapak dan Ibu? Atau ada yang ingin menangis? Enggak ya, kelihatannya kita semuanya, hampir semuanya pengennya ya seneng gitu. Maka mungkin kalau tadi Doni, saya hanya ingin melihat ekspresi teman saya Bu, kalau makanannya saya ambil. Maka itu adalah salah satu bentuk dia memenuhi kebutuhan kesenangannya. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada lagi salah satu contoh nih. Ini contoh untuk anak SD ya, tapi bisa juga terjadi di sekolah kita SMK. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nanti akan ada jawabannya. Bila Anda berada dalam posisi Bu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhannya terpenuhi? Kita lihat, ini aduannya Dinda seperti ini. Nomor 1, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah mungkin kalau di kelas kita tuh nggak boleh nyetel musik keras-keras, nggak boleh mendengarkan musik ketika sedang melakukan praktek, atau tidak boleh mendengarkan musik ketika kita sedang mengerjakan tugas. Sebenarnya kebutuhan apa yang dibutuhkan? Ya Bapak dan Ibu, kesenangan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu adalah gurunya, maka kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Memberikan pengertian. Bagaimana memberi pengertiannya? Oke, berarti kita menumbuhkan motivasi tapi dari diri kita, bukan dari anaknya. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Memberikan pengertian tadi ya, berarti motivasinya masih dari kita, bukan dari si anak ya, belum dari Dinda. Ada yang lain mungkin? Tadi kan Pak Gunawan sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas ya, tentang keyakinannya. Ya, Bu Lulu? Memberi nasihat pada Dinda bahwa kalau mau nyetel lagu itu nanti ada waktunya tersendiri. Jadi sekarang kita belajar dulu. Oke, boleh. Jadi dia memberikan nasihat, kalau mau nyetel lagu nanti deh, kita sekarang belajar dulu. Oke, kita simpan dulu ya Bapak dan Ibu ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada lagi jawaban Dinda yang kedua. Ibu guruku tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Temanku tidak menyapa padahal sepatuku baru misalnya.
Ya, mungkin kita juga gitu ya, sudah cantik-cantik pakai jilbab cantik baru nggak ada yang nyapa gitu. Sebenarnya kebutuhan apa itu Bapak dan Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, oke. Nah, ketika Bapak dan Ibu sebagai guru kemudian mendapatkan laporan seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada Dinda di hari berikutnya? Ada yang mau sharing Bapak dan Ibu? Bapak-bapak juga boleh menjawab loh. Pak Catur, monggo. Bu Pipin kayaknya mau jawab. Oke. Ya. Yang masih punya anak kecil mungkin bisa menjawab. Ya, kalau Pak Supri gimana Pak Supri kira-kira? Saya kecil dan besar. Oh iya, oke. Kalau misalnya Bapak dilapori, ini Pak, kemarin si Dinda itu pulang nangis, katanya bajunya baru kok nggak disapa sama Pak Supri, dan Pak Supri akan gimana? Ya, menyapa dan kemudian memujinya. Oke, menyapa dan kemudian memujinya, sehingga si Dinda merasa diterima, gitu ya, sehingga Dinda merasa diterima dan disayangi oleh Pak Supri. Nah, yang ketiga, jawabannya Dinda adalah begini, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kira-kira Dinda butuh apa? Kebebasan. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu apa yang akan dilakukan? Belajarnya gitu-gitu aja. Ya, siapa dulu? Bupor dulu atau Bu Fitri dulu? Ya. Mengubah bagaimana pola pembelajaran kita, modelnya dengan aktif, jadi ada diskusi supaya anak merasa memiliki ikut dalam pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Jadi merubah cara belajar kita. Kalau Bu Pur? Ya, mungkin sekedar menambahkan juga Iya. membuat metode pembelajaran secara bervariasi yang Iya. lebih fokus ke anak. Ya, bagus. Jadi ada metode pembelajaran yang bervariasi. Ada pilihan-pilihan pembelajaran yang mungkin bisa dipilih oleh Dinda. Mana sih Dinda sebenarnya suka yang cara mana? Seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi si anak merasa malu. Oke. Kemudian kira-kira kebutuhan apa di situ? Yang dibutuhkan penguasaan. Dia sebenarnya ingin dihargai, dia ingin terlihat dia punya prestasi, kok malah dipermalukan. Nah, kalau Bapak dan Ibu mendapatkan laporan seperti itu, apa yang akan dilakukan? Pak Akbar mau menjawab, Pak Beliau mau menjawab? Belum? Oke. Yes, ya Bu. Mungkin kalau memang ketika siswa atau anak itu melakukan suatu kesalahan dan di depan kelas itu kan memang jengkel ya. Iya. Iya. Dan akhirnya mengadu. Nah, kalau menurut saya ketika seperti itu di pendekatan secara personal dulu ke siswa, ini gambarnya dirapikan dulu begitu ya. Artinya tidak ditunjukkan ke teman-temannya. Nanti untuk beberapa waktu ke depan kita bisa bahas itu tapi dengan bahasa yang berbeda. Artinya intinya sama tapi bahasanya berbeda. Oke, baik. Terima kasih atas responnya Bu Adi. Ya, jadi seperti itulah Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini saya skip saja ya. Nah, oke, sebelum sampai di situ Bapak dan Ibu, saya punya ini juga ya. Daripada ngantuk ya, ini ada kuesioner. Silahkan diisi ya, Bapak dan Ibu ya. Bawa bolpen semua nih, Bapak dan Ibu. Bawa ya. Semuanya sudah mendapat? Belum. Kurang satu. Oke. Kenapa? Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya beri waktu 3 menit untuk mengisi sesuai dengan hati nurani kita. Monggo Pak. Oh, itu mengisi dulu. Oh, nggak punya pulpen? Saya pinjam. Apa itu? Kalau pulpen itu
Ini punishment atau Tidak ada punishment. Ini kita akan melihat mengenai kebutuhan dasar manusia. Itu bebas karena nanti akan kita hitung jumlah skornya. Itu ada skor 1, 3, dan 5. Ada skor 1, 3, dan 5. Jangan lupa yang tadi pinjam bolpen ya. Perasaan Anda, saya senang berteman. Tidak benar, benar sekali, kadang-kadang atau sangat benar. Jangan aja, nanti kita hitung. Iya, sesuai dengan hati nurani kita. Kalau emang nggak suka ya nggak suka semua. Pak Adit belum dapat ya? Warna oranye nggak apa-apa? Mikirnya kayak beneran gitu. kayak mikir hutang gitu ya. Hutangnya mana nggak dipikir? Aku nggak lagi nyinggung sumpah. Aku nggak lagi nyinggung sumpah. Yang belakang tidak perlu dibuka dulu kok, nanti saja. Tidak dibuka. Kalau sudah selesai, kita akan menjumlahkan 1 sampai 10 berapa jumlahnya kita letakkan di kolom yang paling kanan. Enggak, Bu Ria sudah selesai. Ya. Kemudian 20 sampai 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan 31 sampai 40. Kalau dikumpulkan, membacanya lama. Oh. Sudah. Saya suka menjadi benar. Itu Saya suka nomor 18. nomor 16. 18. Saya suka menjadi benar. Saya itu kalau benar saya senang. atau dalam tanda kutip terlihat benar. Benar menurut kita ya, benar menurut kita. Saya suka menjadi benar. Nomor 23 itu sewaktu jadi murid atau gimana? Sewaktu jadi guru juga boleh. Nomor 1 sampai 10 dihitung jumlahnya Bu. Misalnya tadi nomor 1 1, nomor 2
2, 3. Nomor 3, 5. Maka sampai 10 kan saya jumlahkan. Itu kan ada skornya 1, 3, 5. Ini kan 1, 3, 5. Satunya ada berapa? Sampai nomor 10. Kemudian kemudian sudah sampai 20. Dan sini sudah 1 sampai 20. Sini 1 sampai 20. Gimana? Iya, yang dijumlah adalah angkanya tadi. Jadi misalnya saya nomor 1 sampai 10 itu tidak benar semua. Berarti nilai saya 10. Iya, nggih. Kalau 1 sampai 10 saya ternyata kadang-kadang semua, berarti nilai saya 20. Oh, 1 sampai 10. Oke, 1 sampai iya. 1 sampai 10 dijumlah, kemudian 11 sampai 20 dijumlah, 21 sampai 30 dijumlah, 31 sampai 40 dijumlah. 18. Bukan ada Per 10. Ini berapa? ya, saya tidak benar. Ya, 1 sampai 10 berapa? Oh, gitu. Oke. 3 kali 9 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 10. Berarti ada 32. Kemudian ya, tidak perlu dikumpulkan ya, karena kan kita analisa bersama-sama. Sudah selesai Bapak dan Ibu? Belum? Sudah? Oke. Pak Adit paling banyak di nomor berapa Pak Adit? 1 sampai 10. Oke. Pak Catur paling banyak di nomor? 1 sampai 10. 1 sampai 10 juga. Bu Ati? 1 sampai 10. Belum. Oke. Bu Ria paling banyak di nomor berapa? 11 sampai 20. Oke. Bu Pipin? 11 sampai 20 juga. Oke. Belum. Oke. Bu Rita paling banyak di 1 sampai 10. Oke. Bu Ervina? 11 sampai 20. 11 sampai 20. Bu Silvi? 1 sampai 10 sama 21 sampai 30 sama. Sama, 1 sampai 10 dan 21 sampai 30. 1 sampai 10, baik. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita baca, ya, kalau kita baca, ini sebenarnya kuesioner ini untuk menunjukkan sebenarnya kebutuhan dasar kita yang paling banyak itu apa, ya. Ini nanti bisa kita berikan pada anak-anak kita kalau kita ingin mengevaluasi atau ingin melihat sebenarnya kebutuhan dasar mereka itu apa. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu kira-kira itu merefleksikan kebutuhan dasar apa? Saya senang berteman. Kasih sayang dan penerimaan. Ya, 1 sampai 10 itu adalah kasih sayang dan penerimaan. Jadi jika Bapak dan Ibu 1 dan sampai 10-nya tinggi, Bapak dan Ibu itu kebutuhan dasarnya yang paling tinggi adalah kasih sayang dan penerimaan. Ya, oke. Kalau nomor 11 sampai 20 itu sebenarnya apa? 11 sampai 20 Bapak dan Ibu. Saya tidak suka membuat kesalahan. Saya, ya, yes, penguasaan, kekuasaan. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar kekuasaan, ingin dihargai, ingin berprestasi, ya. Oke. Kalau yang nomor 21 sampai 30 itu kira-kira apa? Kebebasan. Tadi ada yang 21 30 ya. Bu Silvi, berarti kebutuhan dasarnya Bu Silvi itu adalah kebebasan. Suka memilih, suka untuk dibebaskan, dia suka diberi banyak pilihan gitu ya. Ya. Kemudian kalau yang 31 sampai 40 berarti apa? 31 sampai 30 1
sampai 40? Kesenangan. Ada yang 31 sampai 40? Belum terlihat ya. Oke, nah, itu berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, senang tertawa, senang bercanda. Nah, Bapak dan Ibu, dengan mengetahui ini, kita akan tahu sebenarnya apa yang murid-murid kita inginkan. Gitu nggak Bapak dan Ibu ya? Bisa kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu ya? Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini di sebelahnya adalah tentang dunia berkualitas. Saya sudah memberikan deskripsinya di sini, nanti bisa dibaca sendiri ya, karena ini akan terlalu lama kalau kita diskusikan. Jadi dunia berkualitas itu setiap orang memiliki sendiri-sendiri. Masing-masing dari kita memiliki keyakinan kita sendiri-sendiri. Nah, bagaimana nanti kita sebagai guru bisa mengarahkan anak-anak kita agar mereka memiliki yang namanya kebajikan universal, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Gunawan, gitu ya. Jadi kita arahkan. Ya, selanjutnya kita masuk, ini nanti juga tidak kita lanjutkan. Kita masuk pada restitusi 5 posisi kontrol. Ya, kita masuk pada restitusi 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu, ini ada 2 kasus. Ya. Ada 2 kasus. Akan saya bacakan kasus pertama dulu. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Sepertinya kita tidak asing ya dengan kasus seperti ini ya, karena di sekolah kita pun ini juga terjadi. Oke. Kemudian kasus kedua. Ini kalau kasus kedua ini masih berkaitan dengan sekolah kelas daring saat itu. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Ketika Bapak dan Ibu mendapatkan kedua kasus ini, ya, kira-kira penerapan disiplin apa yang akan Bapak Ibu gunakan? Saya mungkin akan bertanya dulu pada Bapak Ibu Guru BK. Ya, baik. Jadi untuk kedua kasus itu saya akan bertanya pada Bu Ani dan Pak Rio. Yang pertama Bu Ani, silakan Bu Ani. Untuk yang kasusnya Tisa dan Hana. Ya, Tisa dan Hana. Ya, itu kan kasusnya karena Hana sering memakai kata-kata kasar dan merendahkan di media sosial. Iya. Kita harus lebih memberikan pemahaman kepada Hana bahwa saat ini media sosial itu kan baru sedikit-sedikit disorot, dan sekarang juga ada undang-undang ITE yang sangat mungkin dan itu sangat mudah untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi kita bisa memberikan Hana pengertian dan mendisiplinkan dia untuk mulai berbicara dengan bahasa yang lebih halus, bahasa yang lebih bisa diterima oleh orang-orang dan tidak merendahkan orang lain. Sama juga halnya dengan Anto, karena kan itu juga pembelajaran jarak jauh ya, itu juga dengan media online gitu. Dan itu kan juga termasuk nanti juga di undang-undang ITE lagi. Jadi kita harus benar-benar bagaimana caranya bisa membuat anak-anak itu lebih memahami untuk pengolahan bahasanya untuk teman-teman. Baik, terima kasih Bu Anin. Kalau Pak Rio bagaimana? Sama? Ya, kurang lebih hampir sama. Ya. Jadi bagaimana Pak? Ya, untuk tambahan saja mungkin terkait dengan pengaduan orang tuanya Tisa kepada Ibu Dewi. Yang pertama mungkin kita telusuri dulu apa penyebabnya Tisa kok sampai istilahnya dijelaskan oleh Hana. Jadi kita mengambil dari kedua belah pihak dulu, kita istilahnya menampung dulu laporan-laporan itu. Jadi jangan sampai kita menindak istilahnya hanya dari satu belah pihak saja. Kemudian yang untuk kasusnya Anto Pak? Yang kasusnya Anto ya kita juga sama, mungkin kita melihat latar belakangnya dulu, mungkin ada alasannya kenapa dia sampai tidak mengikuti pembelajaran online, mungkin ada sebabnya gitu. Akhirnya menyebabkan dia tidak bisa mengikuti pembelajaran online dengan baik.
Jadi yang pertama kita memang selalu mencari alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Jadi tidak langsung marah-marah ya, tidak langsung kita mengancam, menghardik atau langsung beritahu tanpa tahu apa alasannya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kita ini adalah pengantar kita untuk masuk ke sini. Nah, di sini kita semua Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru, kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, sebenarnya kita memiliki 5 posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol di situ. Yang pertama yang kita miliki adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Bedanya apa? Bedanya apa? Kita lihat. Ketika guru berbuat, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir, itu berarti guru adalah sebagai seorang penghukum. Betul. Ketika guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Sama ketika di rumah juga kita melakukan itu pada anak kita ya. Kemudian kalau seorang guru atau kita mengatakan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalnya kamu bantu bapak ya, kamu bantu ibu ya. Nah, itu adalah kita memposisikan diri kita sebagai apa? Teman. Kemudian kalau kita selalu menghitung hukumannya, mengatur, kamu kalau tidak melakukan itu nanti hukumanmu adalah kamu kalau tidak mengerjakan PR nanti kamu akan tidak naik. Itu adalah guru sebagai pemantau ya. Kemudian kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Manakah yang paling baik dari kelima itu? Kira-kira yang mana Bapak dan Ibu? Teman? Tergantung situasi, kita lihat konteksnya. Ketika kita menjadi seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka nanti ketika anak-anak itu memiliki motivasi atau dia berubah, motivasi masih berasal dari luar dirinya, belum motivasi intrinsik, belum motivasi yang keluar dari dalam. Karena nanti dia akan bilang, maaf Bu, tapi kemudian mereka akan mengulangi lagi. Karena apa? Karena itu masih dari dalam diri, dari luar diri mereka, belum dari dalam diri mereka. Begitu juga ketika kita menjadi teman atau pemantau, maka yang terjadi adalah anak-anak mau berubah karena ada iming-iming. Oh iya, aku ngerjain karena nanti kalau nggak ngerjain aku nggak naik kelas, ya kan? Jadi ada iming-imingnya. Dia belum sadar, dia belum memiliki keyakinan, dia belum menyadari kesalahannya. Jadi motivasi yang ada adalah motivasi dari luar. Tapi ketika kita menjadi seorang manajer, maka yang terjadi adalah anak-anak mengetahui alasannya. Ketika dia berbuat sesuatu, dia tahu alasannya, dia memiliki keyakinan untuk berubah sendiri. Maka yang paling baik yang mana Bapak dan Ibu? Manajer. Nah, bagaimana? Di sini kita lihat apa yang akan dikatakan oleh guru ya. Ketika dia menjadi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kita pernah begitu nggak Bapak dan Ibu? Pernah. Rasakan, rasa nole gitu ya kan? Iya. Terus kono rasa no dewi gitu. Berarti kita adalah seorang penghukum. Itu harus kita perlahan-lahan kita tinggalkan. Ketika kita membuat rasa bersalah, contohnya, kamu kan tahu ya itu tuh capek loh sebenarnya adik kamu. Buat kamu berubah. Kasihan loh bapak ibumu itu. Bapak ibu itu bekerja dari pagi sampai sore. Pernah begitu nggak bapak dan ibu? Sering nggak? Sering. Tapi kita harus berubah. Ternyata itu nanti yang muncul adalah motivasi dari luar, eksternal. Anak-anak bilang, oh iya benar ya bu, benar. Tapi itu iya benar. Tapi terus lupa karena hanya kita yang menyadari. Ketika bapak ibu guru mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Ayo, selamat lakukan. Ya. Berarti saya menjadi apa? Teman. Kira-kira motivasi yang terjadi adalah apa? Motivasinya? Karena teman. Pak Slamet tadi mau melakukan karena tak lakukan nanti biar kalau suatu saat aku juga membutuhkan Bu Suci pasti mendukung.
Jadi ada timbal baliknya, dan itu belum masuk dalam keyakinan. Itu masih ada hubungan sebab akibat tadi ya. Nah, ketika kita sebagai pemantau, kita akan bilang, tahu nggak peraturannya apa? Kenapa rambutmu gondrong? Hayo, Rio, kenapa rambutmu gondrong? Tahu nggak kamu peraturannya? Sekolah kita nggak boleh gondrong, ya kan? Nah, berarti kita sebagai seorang pemantau itu selalu menunjukkan pada aturan-aturan. Dan anak-anak mau berubah, mau. Kenapa? Karena takut. Ketika dia rambutnya gondrong, dia nggak boleh ikut ITS, ya kan? Jadi karena itu motivasinya masih motivasi luar. Tapi ketika kita tadi kan Pak Gunawan sudah menjelaskan tentang keyakinan ya. Keyakinan kelas itu sebaiknya setiap kelas membuat, bukan hanya kesepakatan, tapi lebih tinggi lagi menjadi keyakinan. Jadi bukan tidak boleh datang terlambat, tidak lagi seperti kalimat itu, tapi kita bisa masukkan menjadi kata disiplin atau tertib, ya. Tidak boleh mengejek. Mungkin kita bisa masukkan dalam keyakinan kelasnya menjadi toleransi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjadi apa Bapak dan Ibu? Kebersihan. Jadi itu adalah keyakinan yang kita miliki. Sehingga nanti ketika si anak datang, yang kita tanyakan adalah, misalnya, Pungki ingat nggak keyakinan kelas kita? Kamu tadi datang jam berapa? Jam 7 lebih, jam 7.20. Berarti terlambat ya. Kenapa terlambat? Ceritanya gimana kok kamu bisa terlambat, Pungki? Oh, karena kehabisan bensin. Terus harusnya bagaimana biar tidak kehabisan bensin? Pinter, harusnya belinya tadi malam. Tapi nggak apa-apa Pungki, saya pun juga sering kok terlambat sekolah. Itu boleh ya. Kita menunjukkan bahwa kesalahan itu adalah hal yang normal, ya. Nah setelah itu masih ingat nggak keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Nah, keyakinannya cuma satu kata, disiplin. Berarti apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Datang tepat waktu. Pintar sekali. Nah, dengan begitu anak-anak akan merasa bahwa oh iya, aku punya keyakinan, aku menyadari. Keyakinan sama, kita sepakati bersama. Kebetulan di kelas saya itu kemarin saya sudah mencoba dan itu jadi. Jadi anak-anak di awal dulu di semester 1 saya membuat peraturan kesepakatan kelas. Tapi kemudian ternyata di sini ada yang lebih tinggi gitu, yang nilainya lebih tinggi tentang keyakinan itu. Maka saya buatlah keyakinan kelas bersama-sama juga berdasarkan dengan kesepakatan kelas. Dania begini berarti ingat dia, ya Dania ya. Jadi memang kita membuat keyakinan kelas. Dan lebih baik lagi nanti Bapak dan Ibu, utamanya yang Bapak Ibu wali kelas, itu keyakinan kelas bisa kita tempelkan di dalam kelas kita. Sehingga setiap anak akan ingat. Tidak perlu banyak-banyak, 5 saja cukup, 4 saja cukup. Jadi kita jadikan 1 saja per kalimat itu. Jadi bagaimana kita merubah diri kita ya. Hasilnya apa? Hasilnya ini Bapak dan Ibu. Kalau kita sering menghukum, anak-anak itu biasanya memberontak dan menyalahkan orang lain. Masih ingat ya, kadang-kadang anak-anak kita itu kalau datang, kenapa terlambat? Tadi saya harus nganterin adik saya Ibu. Itu kan dia menyalahkan orang lain sebenarnya. Karena apa? Karena sebenarnya kita kadang-kadang bertanyanya dengan, kok ini telat sabendino? Gemes itu sama kamu. Ya nggak? Kadang-kadang begitu nggak sih? Kadang-kadang. Oke, kemudian membuat rasa bersalah. Yang terjadi adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Lalu bagaimana kalau kita sebagai teman? Maka dia akan tergantung. Ah, nanti juga boleh sama Bapak dan Ibu itu. Wong dia sebagai teman saya kok. Nah, kalau sebagai pemantau, maka dia akan menyesuaikan diri. Gurunya nolak, Rano, ayo. Gitu kan? Karena ada guru yang sudah tahu aturannya enggak gitu. Ya kan? Di sekolah kita kan juga banyak kan anak-anak yang kemudian pakai topi biar tidak ketahuan kalau rambutnya merah. Nah, itu juga karena apa? Karena gurunya masih berperan sebagai pemantau. Tapi ketika kita nanti sebagai manajer, maka kita akan menguatkan pribadi anak didik kita. Murid-murid kita pribadinya akan menjadi lebih kuat. Mereka akan meyakini nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, kita shift, pindah. Ya. Kemudian itu kaitannya dengan dunia berkualitas, kemudian apa yang dikatakan siswa dan dampaknya pada murid. Dampaknya Bapak dan Ibu, kita lihat langsung dampaknya ya.
Kalau kita sebagai penghukum, pasti anak akan mengulangi kesalahan. Bapak dan Ibu pernah nggak ada anak telat, dimarahin telat lagi, dimarahin telat lagi, ada nggak? Iya. Tapi kalau kita kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang terjadi adalah murid mungkin merasa rendah diri. Saya pernah mengalami ketika saya mengatakan bahwa ini masalah Bapak Ibu mutole, dan tahu-tahu si anak itu menangis. Saya jadi merasa bersalah ketika saya mengatakan seperti itu. Sebenarnya saya membuat dia merasa bersalah ketika menyadari, oh ya Bapak dan Ibuku, orang tuaku bekerja dengan seperti itu, kok saya seperti ini gitu. Tapi hasilnya juga sama saja, hasilnya dia nyakar rendah diri itu. Kalau kita sebagai teman, maka anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ketika kita sebagai pemantau, maka yang terjadi adalah anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan diraih. Alah, sanksinya apa ya? Sanksinya apa ya? Hadiahnya apa ya? Tapi ketika kita berperan sebagai manajer, yang terjadi adalah anak mampu untuk mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu, kita akan mencoba berperan sebagai apa setelah ini nanti? Manajer. Yakin nggih? Bisa nggih? Bisa ya Bu Siti? Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, biasanya nih pernyataan-pernyataan seperti ini tuh dikatakan oleh guru-guru yang mengambil, atau orang tua, guru atau orang tua yang mengambil posisi seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Bapakmu itu sudah nyekolahin kamu. Biasanya kan aja begitu kan? Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah sebagai penghukum. Ayo, lakukan demi Bapak dan Ibu. Kayak tadi. Adalah sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, karena aturan, hadiah, reward untuk pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itulah manajer. Itulah yang kalimat yang sebaiknya kita gunakan di kelas kita ketika kita bertemu dengan anak-anak. Kita coba untuk membayangkannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan Bapak dan Ibu? Penghukum. Ya. Jadi yang diharapkan Bapak dan Ibu, inilah yang kita harapkan. Peraturan kita shift menjadi nilai-nilai atau menjadi keyakinan. Kita rubah menjadi keyakinan. Jadi anak-anak menyadari apa yang saya yakini benar. Seperti tadi ketika Pak Gunawan mengilustrasikan kegiatan menggenggam tadi ya. Ketika kita yakin, kita genggam terus, maka kita tidak akan pernah memperbolehkan orang lain membuka tangan kita. Karena kita yakin, mau diapakan juga, saya yakin kok ini benar. Nah, maka keyakinan itu sekuat itu. Keyakinan itu sekuat itu. Ya. Dan kalau kita tanamkan terus-menerus, harapannya adalah anak-anak mampu menjadi anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian dari pemantau, penghukum, ya, pencari kesalahan, membuat rasa bersalah, itu kita shift menjadi manajer. On proses ya Bapak dan Ibu, tidak mungkin cepat, tapi kita mencoba perlahan-lahan. Kemudian yang terakhir ada dari konsekuensi atau memberikan hadiah menjadi memperbaikinya bersama-sama. Maka kalimat-kalimat yang kita berikan, kita rubah dari kalimat yang ada di sana. Kalau kamu tidak ini, saya akan. Kita rubah menjadi apa yang kamu yakini. Apa yang kamu yakini. Anak-anak tadi sudah punya keyakinan keras ya. Jadi mereka sudah meyakini apa yang kamu yakini dan bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Jadi tanggung jawab, motivasinya muncul di situ. Ngerti nggih Bapak dan Ibu nggih? Baik, sepertinya ini yang terakhir untuk kurs. Ya, sekarang kita masuk pada restitusi atau kita sebut sebagai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak dan Ibu tahu? Belum? Oke, ini dia segitiga restitusi. Bentuknya segitiga, Bapak dan Ibu. Ini adalah ketika kita berhadapan dengan seorang anak yang bermasalah. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Caranya bagaimana?
Kita kuatkan anak-anak tersebut dulu. Kita katakan bahwa setiap orang itu pasti pernah punya salah. Bu Suci pernah punya salah, Pak Slamet pernah punya salah, Bu Pun pernah punya salah. Tapi akan lebih baik kalau kita hanya cukup mengatakan diri kita saja. Bu Suci pernah punya salah, jadi tidak apa-apa. Kita punya salah itu tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Ketika kita mengatakan itu, kira-kira apa yang terjadi pada diri anak? Pedanya. Iya, PD-nya naik, percaya dirinya naik, dan dia mulai untuk membuka diri. Dia merasa bahwa dia diterima. Ada penerimaan dari kita, ya, kebutuhannya tadi sudah ada, ya, kebutuhan dasarnya akan terpenuhi bahwa oh dia diterima. Selanjutnya kita akan memvalidasi tindakan mereka yang salah dengan kalimat seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa alasannya? Coba ceritakanlah, gitu ya. Oke. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tidak sekedar marah-marah, menaikkan emosi kita, meningkatkan tensi kita, tapi kita menyadarkan anak, ya, menumbuhkan keyakinan lagi di sini. Setelah validasi tindakan yang salah, kita baru menanyakan keyakinannya. Kita ingatkan lagi tentang keyakinan yang sudah disepakati di kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Nah, jadi akhirnya dia menyadari sendiri. Motivasinya muncul dari dirinya sendiri. Kita tidak perlu lagi berceramah panjang lebar. Anak-anak sudah tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara menstabilkan identitasnya. Contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Karena memang salah itu manusiawi. Siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga buat salah, ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Karena kadang-kadang anak-anak tuh kalau dikasih tahu, kalau masalahnya itu tuh gini, saya nggak mencari itu, saya tidak mencari itu. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak perlu siapa yang benar, siapa yang salah, no. Tapi kita cari saja bagaimana jalan keluarnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu cara menstabilkan identitas anak-anak kita. Ya, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, validasi kebutuhannya, kita memvalidasi kebutuhan murid. Maksudnya apa? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti tadi ketika dia ambil makan siang temannya, pasti alasannya karena kebutuhan dasarnya tadi. Lalu apa yang bisa dikatakan oleh guru? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kita memakai kalimat yang positif, ya. Oke. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya dia memukul temannya atau berkelahi. Kemudian apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Ya, kita tanyakan. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi keyakinan tadi kan sebenarnya norma dasar, ya. Norma dasar bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya, kalau kita sudah punya kesepakatan kelas tadi, ya kita tanyakan tentang kesepakatan kelasnya. Karena kalau kesepakatan sekolah mungkin kita belum buat, ya. Mungkin besok Bu Aning dan Pak Aryo bisa bekerja sama kita untuk membuat kesepakatan kelas. Mungkin pada saat MOS besok, ya, di awal tahun ajaran. Kemudian
Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kita tanyakan lagi tentang nilai-nilainya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu adalah cara kita untuk menanyakan keyakinan kelas. Baik Bapak dan Ibu, ya sudah selesai materi saya. 3 materi saya sampaikan dengan sangat cepat. Semoga bisa dipahami ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Monggo silakan. Bu Pur mau bertanya? Boleh, silahkan. Ada kaitannya dengan posisi kita sebagai manajer. Terus tadi kan mengarahkan anak untuk apa? Menyadari. Iya. Terus kemarin-kemarin kan kita pernah mendapatkan seorang guru itu harus bisa memberikan reward. Apakah masih diperlukan reward itu? Karena tadi kalau hanya sekedar hukuman terus apa hadiah itu kan anak belum memunculkan motivasinya. Iya, itu gimana Bu Suci? Apakah masih diperlukan reward ya? Baik. Terima kasih Bu Pur atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunawan bahwa ternyata pemberian penghargaan atau reward itu malah membuat kita menjadi tidak kreatif, malah jadi melemahkan, malah menjadikan kita ketergantungan. Kenapa tergantung? Nanti kalau nggak dikasih ini, aku nggak mau itu. Kalau aku melakukan ini, apa yang akan aku dapat? Anak-anak hanya akan bertanya-tanya tentang reward ya, akan mereka dapat. Jadi memang kita harus shift dari memberikan reward, tidak lagi memberikan reward, tapi memberikan apresiasi. Misalnya, Ibu senang melihat kamu tadi membersihkan kelas, itu apresiasi. Atau kita tepuk pundaknya, bagus yang kamu kerjakan hari ini. Itu cukup apresiasi. Jadi menguatkan tindakan positif anak, sehingga akhirnya anak itu tahu, oh iya ini benar. Tanpa hadiah atau iming-iming, tanpa perlu permennya apa, makanannya apa, snacknya apa, tidak lagi kita ngatan nih Pak Gunawan. Iya, seperti itu Bu. Sama-sama. Iya. Ada pertanyaan yang lain mungkin Bapak dan Ibu? Satu pertanyaan lagi boleh? Ya, silakan Bu Ria. Saya kayaknya ini bertanya atau memberikan pendapat tentang masalah anak gitu, siswa. Kita mengajar 7 jam, sedangkan di rumah 17 jam. Ya. Bagaimana bisa menyelaraskan ya? Berarti saya bertanya menyelaraskan antara manajerial kita dengan orang tua sehingga itu nanti akan membuahkan hal yang sangat-sangat baik, menghasilkan hal yang baik. Biasanya dulu saya menjadi wali kelas tidak hanya, bahkan tidak menyalahkan ke anak, saya menyalahkannya ke orang tua. Anak panjenengan seperti ini itu bukan tidak salah. Monggo sekarang kita bersama-sama di orang tua itu merubah di rumah dulu. Kemudian anak hanya ditanya, saya hanya bertanya 2 pertanyaan, mau atau tidak. Jika mau itu dari dirinya sendiri berubah, jika tidak monggo silahkan diselesaikan di rumah. Jadi ini antara keselarasan di sekolah dan di rumah, itu aja. Ya. Terima kasih Bu Ria. Jadi sebenarnya permasalahan Bu Ria sudah dijawab sendiri oleh Bu Ria ya. Jadi apa yang harus dilakukan sekolah? Ya kita selaraskan. Bagaimana kita menyelaraskan? Ya dengan komunikasi Bu. Mungkin kalau sekolah belum memfasilitasi ada parents meeting atau ada kelas orang tua, ya ada baiknya memang wali kelas yang kemudian sedikit bersusah payah. Kita punya grup wali kelas, kita gunakan semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan orang tua. Memang tidak bisa Bu, kita berdiri sendiri nggak bisa. Kita tahu kita punya 3 pilar ya pendidikan itu, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jadi kalau sekolah berdiri sendiri juga tidak mungkin, maka harus selalu didukung oleh keluarga dan juga dari masyarakat. Begitu. Nanti ya Bu Ria ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya Bu Ani? Tadi kan
ya nilai-nilai dalam kelas dan di sekolah. Tadi kan sebenarnya mungkin kita bisa kerjasama dan kami gitu. Tapi kalau ketika itu kita juga mengajak kerjasama siswa, maksudnya biar dia juga merasa nyaman di sekolah itu, apakah itu juga bisa? Jadi mungkin jadi kita sama-sama, karena kan di sini kan warga sekolah itu kan ada guru, siswa, karyawan dan lain sebagainya. Nah, jadi biar sinkron semuanya, apakah itu bisa nanti kita membuat nilai-nilai untuk perbedaan sekolah, apakah itu bisa juga melibatkan siswa? Iya, iya. Sudah Bu Anin. Iya. Jadi memang keyakinan kelas itu yang membuat bukan guru, Bu, tapi yang membuat siswa. Jadi siswa kita minta untuk, oke, kalian pengen yang kelas seperti apa? Oh, kelas yang bersih, Bu, kelas yang ini. Kemudian nanti kita sarikan jadi satu. Nah, nanti dalam bayangan saya ketika kita akan membuat keyakinan untuk sekolah itu pada saat MOS. Ketika Bapak Ibu wali kelas masuk ke kelas masing-masing, mereka mendapatkan keyakinan kelas dari kelas masing-masing. Kemudian nanti kita plenokan, anak-anak berkumpul bersama, kita minta mereka untuk bercerita. Di kelas DKV keyakinannya apa? Di kelas patung keyakinannya apa? Di kelas keramik keyakinannya apa? Di kelas animasi keyakinannya apa? Kita jadikan satu, kita jadikan menjadi keyakinan sekolah. Saya yakin nanti di tiap kelas itu juga tidak terlalu banyak, karena hanya 5 kan. Paling ada banyak lagi yang sama kita sepakati bersama. Jadi memang tidak mungkin guru membuat keyakinan, kan keyakinan dari kita sendiri. Kita yang meyakini, bukan orang lain. Jadi nanti keyakinannya adalah dari siswa, dan kita kumpulkan menjadi satu. Gitu ya Bu Anin ya. Besok kita kerjasama beneran ini ya, tahun ajaran baru. Kerja keras. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan sekolah kita juga. Untuk apa? Biar anak-anak menjadi benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan sebenarnya oleh tujuan pendidikan kita, yaitu manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya. Demikian mungkin sudah nih Bapak dan Ibu diskusinya. Waktu saya kembalikan kepada diri pembawa acara. Langsung ya. Baik, terima kasih. Mohon duduk kembali. Bapak yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini tentang diseminasi implementasi budaya positif dan dapat dilaksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan kedepannya membawa perubahan yang baik pula untuk kita semua dan sekolah. Acara kita tutup dengan banyak ucapan syukur alhamdulillah bagi yang beragama selain Islam. Alhamdulillah. Banyak salah kata dan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.